Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada pagi hari ini kalian bertemu lagi dengan Pak Fijar ya pada mata pelajaran PJOK ya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang menjaga kebersihan tubuh ya. Adakah yang masih ingat teman-teman minggu lalu kita materinya tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang bagian-bagian tubuh atau anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh ya. Kemarin Pak Fijar sudah jelaskan dan juga Pak Fijar juga memberikan tugas ya berupa soal. Baik, pada hari ini kita materinya menjaga kebersihan tubuh. Nah, di sini ada gambar, ada 6 gambar nih. Apa saja ya caranya, cara menjaga kebersihan tubuh? Baik, dibaca bareng-bareng ya. Hidup sehat. Hidup sehat dimulai dari menjaga kebersihan diri. Jadi, kalau kita mau hidupnya sehat, kita harus menjaga kebersihan diri kita, ya. Badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, harus diperhatikan kebersihannya. Karena kalau tidak dibersihkan atau badan kita itu tidak dirawat, itu akan mudah terkena penyakit ya. Kalau misalkan badan kita kotor ya, tentu nanti banyak kuman. Ya, kuman itu yang bisa menimbulkan penyakit juga, bakteri ya, sehingga kita bisa terkena penyakit ya apapun. Lalu bagaimana caranya menjaga kebersihan diri? Nah, ada caranya yang pertama dengan mandi ya, kemudian apalagi menggosok gigi, mencuci tangan, kemudian apa nih? Menggunting kuku, mencuci kaki, dan juga mencuci baju ya. Nah, yang pertama nih, mandi dan keramas. Mandi dan keramas, mandinya itu berapa kali? 2 kali sehari setiap pagi dan sore ya. Lalu mandinya itu menggunakan sabun mandi ya, pakai sabun mandinya. Kalau nggak pakai sabun nanti kuman-kumannya nggak mati ya, malah nggak bersih juga kalau nggak pakai sabun ya. Kemudian bersihkan badan, hidung, dan rambut. Jadi ketika mandi itu semuanya dibersihkan ya. Berarti kalau kepalanya pakai sampo ya, kepalanya pakai sampo biar rambutnya bersih ya. Kemudian pakai sabun juga dibersihkan ya, badannya dari atas sampai bawah. Nah, terus ada apa lagi yang kedua? Yang kedua yaitu menyikat gigi. Ayo teman-teman di sini, siapa yang jarang menyikat giginya? Ada? Nah, jadi menyikat gigi ini penting ya teman-teman untuk menjaga kesehatan gigi ya. Cara menyikat gigi yang benar seperti apa? Nanti coba Pak Fajar akan putar video. Jadi kalau menyikat gigi itu dilakukannya setelah makan dan sebelum tidur ya, boleh pagi ya, setelah makan atau pagi boleh, habis mandi pagi sikat gigi sambil setelah mandi ya, atau pas lagi mandi kita sekalian menyikat gigi. Kemudian malam juga kita harus menyikat gigi kita. Nah, ini Pak Fajar mau putar video. Putar ke atas, putar ke bawah.
kita rusak dan bolong. Oke, nah itu dia. Jadi kita harus menyikat gigi ya. Menggunakan apa? Menggunakan odol ya atau pasta gigi. Jangan sampai kita malas untuk menyikat gigi ya teman-teman, karena kalau misalkan gigi kita nggak disikat, nanti banyak kumannya. Apalagi kalian yang doyan makan permen, atau yang doyan makan coklat, atau manis-manisan yang lainnya. Kalau misalkan tidak dibersihkan, tidak disikat, nanti kumannya itu menggerogoti gigi kalian. Coba kalian kalau misalkan diperbesar giginya, mesti kalau nggak pernah disikati nanti ada kuman yang memakan gigi kalian, sehingga gigi kalian itu nanti jadi bolong. Siapa yang giginya bolong? Ada. Nah, jadi harus sering-sering menyikat gigi ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga yaitu mencuci tangan. Nah, itu dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah memegang benda yang kotor. Nah, untuk saat ini kita harus sering-sering mencuci tangan ya. Mau sebelum atau sesudah makan atau saat kita melakukan aktivitas ya, memegang benda yang kotor, kita harus rajin-rajin cuci tangan. Apalagi kita sekarang nih lagi di pandemi virus ya, kita harus sering-sering mencuci tangan biar tangan kita itu bersih dari kuman, dari virus ya, sehingga kita tidak apa namanya, saat makan kita nggak ada kuman yang masuk atau virus yang masuk ya, seperti itu. Nah, jadi cara mencuci tangan itu yang baik dan benar itu seperti apa teman-teman? Ada 9 langkah atau 9 step ya. Pertama yaitu menggosok-gosok telapak tangan, kemudian menggosok-gosok punggung tangannya, kemudian sela-sela ya, kemudian seperti meremas-remas gini ya. Lalu yang kelima seperti apa nih? Ininya jempolnya diputar-putar nih. Jempolnya gini-gini. Terus yang keenam seperti ini. Bapak Bill mau share lagi video nih. Nah, itu dia ya. Nah, itu sedikit nyanyian cara membersihkan tangan ya. Ada 6 langkah ya, seperti itu tadi Pak Biar sudah jelaskan ya di video tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah mencuci kaki. Mencuci kaki juga perlu ya sebelum tidur atau setelah pergi dari luar rumah ya, atau habis sepulang sekolah atau habis main ya, habis main bola di lapangan. Nanti kalau misalkan sudah sampai di rumah itu harus dicuci kakinya ya. Lalu yang kelima adalah memotong kuku. Kuku yang panjang ya adalah pusat bersarangnya bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Coba lihat jari kalian sekarang, apakah jarinya panjang-panjang? Kalau misalkan jarinya panjang, silahkan dipotong karena di situ banyak bakteri yang penyakit ya teman-teman. Oke, yang keenam adalah memakai pakaian yang bersih. Nah, kita juga harus memakai pakaian yang bersih, yang harum, yang rapi ya. Harus dicuci dulu. Jadi pakaiannya itu tidak sering-sering dipakai. Misalnya nih kalian habis olahraga, kemudian kalian juga pakai bajunya sampai besoknya lagi.
atau sampai besoknya lagi, nggak boleh ya. Kita harus memakai pakaian yang selalu bersih. Kalau misalkan habis dipakai, boleh dicuci setelahnya ya. Oke, untuk tugas hari ini adalah mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar. Nanti tugasnya itu divideokan. Tugasnya divideokan ya. Dari mulai tadi apa saja. Ada 6 step atau ada 6 langkah ya. Berarti nanti memvideokan cara mencuci tangan. Pertama yaitu menyiapkan sabun, kemudian nanti menyiapkan air di keran ya, air mengalir. Kemudian sabunnya nanti diletakkan di telapak tangan ya, kemudian nanti dibasuh. Kayak tadi ada 6 step. Ya, pertama airnya dulu mengalir. Kemudian pakai sabun ya. Kemudian yang pertama gosok telapak tangan. Yang kedua gosok punggung kaki, maaf. Punggung tangan ya. Kemudian yang di sela-sela. Yang ketiga. Yang keempat seperti ini, dikunci seperti ini ya. Kanan kiri. Yang kelima yaitu nih, ibu jari diputar-putar gini. Ya, kanan kiri. Terus yang keenam ini ya, seperti ini. Putar-putar kanan dan kiri. Kemudian nanti dibasuh lagi atau dibilas lagi dengan air. Dah, setelah itu cukup. Ya, jadi tugasnya itu mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar dengan cara divideokan. Nanti tugasnya dikirimkan di Google Classroom, ya. Jadi nanti kirimnya itu kalau misalkan di Classroom itu ada tugas ya, tugas baru. Diklik di tugas saya. Nanti setelah itu klik tugasnya, lalu nanti di input atau dimasukkan videonya. Nanti di submit ya atau dikirim di situ ya. Jadi mengirimnya itu yang benar adalah diklik tugas saya, kemudian nanti diklik lagi tugas yang Pak Fajar nanti input di situ, lalu nanti di videonya disertakan di situ ya. Jangan lupa diberi nama ya teman-teman ya. Oke, sekian dari Pak Fajar. Selamat mengerjakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.